A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanallahi 'adada khalqihi wa bi nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abang kakak yang baik dan rahmati Allah, masih ingat kalimat setiap kebaikan itu pasti ada musuhnya? Masih ingat? Masih ingat atau masih lupa? Masih ingat. Begitu nanam padi langsung tumbuh. Ternyata bukan cuma rumput, ada tikus juga. Saya punya guru kemarin cerita tentang panen. Beliau nanam padi, terus dimakan tikus plus burung, terus apa tuh kalau kami nyebut di sini Orang. bukan yang gondang. Gondang itu yang warnanya bulat hitam, yang telurnya warna merah. Nah, itulah dia. Dia bilang dah ada bersisa Ustaz, habis semua. Bayangkan antum hari ini sedang berbuat baik atau berniat jadi orang baik, hijrah, ngajak orang berbuat baik, ngajak orang ke masjid, ngajak orang melakukan kebaikan. Banyak niat-niat baik dan cita-cita baik yang antum mulai lakukan. Tapi tahu saat itu musuh juga sedang bikin serangan. Jadi abang kakak yang baik yang namanya Allah, pondasi keikhlasan itu yang saya mau tekankan pagi hari ini. Ini banyak orang-orang hebat, banyak tamu-tamu yang datang. Musikum wa ya nafsi bitaqwallah. Kalau ditanya apa rahasia kebaikan, nah ada rahasia-rahasianya. Tidak ada rahasia-rahasianya. Tapi tadi saya bilang kebaikan itu akan menemukan musuhnya sesaat setelah abang kakak memutuskan untuk memulainya. Saya ulang ya, musuh kebaikan itu atau kebaikan yang abang kakak lakukan itu langsung menemui musuhnya sesaat setelah kebaikan itu apa saja musuh itu? Hawa nafsu yang menipu. Saya kalau invest sekian, saya akan dapat uang sekian. Begitu saya di sini, nanti saya akan begini. Ternyata hitungan di atas kertas semuanya baik. Tidak masuk resiko ditipu, tidak masuk resiko dibohongkan orang, tidak masuk resiko ditipu. Baru mau mulai, belum jalan, langsung musuh, jreng. Sebentar. Kok langsung ada yang melawan? Dulu kok mulus-mulus aja? Iya, karena satu grup.
CS. Nah, buat abang, kakak, ayah, bunda yang baik yang dirahmati Allah, Masya Allah, bunda kita, Bunda Mai Taseli dari Amsterdam, Rotterdam, Belanda. Di sana jam berapa nih? Mungkin tengah malam. Di salah satu jamaah yang rutin ikut SMK, posisinya di Belanda, Rotterdam, bukan belakang landasan ya, Belanda betul ya. Semoga nanti Allah izinkan kita bisa silaturahim. Hawa nafsu yang menipu ini membuat orang jadi salah niat, baliknya lillahi ta'ala, tapi sudah mulai jadi eksistensi diri. Tadi sudah mulai mau cari rezeki, terus tiba-tiba Allah rubah, iblis ganggu, orientasinya jadi uang, jabatan, perempuan. Makanya hadis tentang niat itu kan ada imro'atin yunkihuha. Kenapa kok disebut imro'ah? Karena memang orang itu cuma 3 aja ujian besarnya. 1, harta, uang. Itu ujian level paling bawah. Tidak berduit. Maka saya bilang sama anak-anak, jangan sampai nak uang-uang receh itu dibuang-buang. Ayah pernah mungut-mungut duit receh itu nak. Jadi kalau di keluarga udah paham anak-anak tuh asalnya ngambil receh kumpulkan satu tempat, ada celengannya. Saya ceritakan sama mereka, ayah pernah susah nak, ayah pernah cari duit receh hanya untuk beli kuda. Dan saya marah kalau nengok orang tuh ada uang receh disapu gitu, masuk kantong sampah dibuang. Saya tidak mendoakan, tapi biasanya orang yang begitu Allah cabut rasa cukupnya. Apa yang dicabut Allah? Rasa cukup. Waktu merintis infak beras itu, saya mikir, mengukur dengan kemampuan saya 2012, Rp25.000 itu bagi saya udah besar saat itu. Baru balik dari Malaysia tuh saya punya uang cuma berapa puluh ribu aja. Jadi begitu sebut Rp25.000 itu ya besar gitu. Maka waktu ada kakak-kakak di Masjid Raya Mujahidin datang ngejar-ngejar saya dengan kondisi ngos-ngosan. Ustaz, mau titip Ustaz. Titip, apakah ini keuntungan dari bisnis saya hari ini Ustaz? Saya baru dapat jualan sebelum datang ke masjid ini. Saya titip Ustaz, ini untung saya, inilah yang saya punya Ustaz. Dia bilang, wah, bayangan saya jualan jilbab, punya motor, ini berapa ya kira-kira gitu lah. Masih pakai cara berpikir lama. Begitu sampai di rumah, saya buka, ya Allah, Rp25.000. Saya tidak melihat jumlah uang, tapi saya melihat kesungguhan. Dia ngejar saya itu lari sampai ke dekat tangga. Saya masih ingat posisi tangganya, masih kayak Mujahidin itu. Saya ingat beliau waktu itu belum punya anak. Hajatnya minta doakan Ustaz. Semoga Allah kasih takdir yang terbaik. Saya tahu dia tidak punya anak. Bisa doakan, insya Allah kakak Allah kasih anak di waktu yang terbaik. Lama habis tidak ketemu. Dia jualan di pinggir, jualan apa? Di toko kecil gitu, ngemper lah tanda kutipnya. Saya tahu tokonya itu ngemper. Untung Rp25.000 itu disisihkan semua. Dia bilang, ini yang saya punya Ustaz. Kasih ke infak beras. Lama saya ketemu, ingat saya di Mitra Anda, minimarket, supermarket Mitra Anda Sungai Jawi. Saya mau keluar, dia bawa suaminya masuk dalam, tapi kondisi sudah lama tak ketemu, memang sangat lama tak ketemu. Loh sudah, kakak Dile, telah Ustaz, alhamdulillah melapor sama Ustaz mengalu sekian ini, alhamdulillah sekian bulan sekian ini. Jadi saking lamanya tuh Allah pertemukan saat sudah lahir. Tidak lama kemudian anaknya lahir dan bawa umroh, pergi umroh bersama saya 2016 atau 2017 lupa. Di situ dia cerita, nangis tidak berhenti, bilang Ustaz, kalau ngabulkan doa itu luar biasa. Saya bilang, saya ingat waktu kakak ngejar-ngejar saya,
nanti akan 25.000. Abang kakak yang baik dirahmati Allah. Allah tuh tidak lihat hasilnya, Allah lihat prosesnya. Kalau antum tidak diuji urusan uang, nanti ujian selanjutnya ujian jabatan, dikasih amanah. Maka saya bilang kita harus punya 3 level kesadaran. Kalau dalam posisi memberi, jangan sampai kita menyakiti hati orang yang menerima. Makanya kamu tuh kerja yang rajin, ya kan? Kalau kamu kerja rajin kayak saya ini, kamu gak miskin kayak gini. Ngasih sih betul, tapi nyakitkan hati. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. La tubtilu shadaqatikum, sedekahmu bisa batal kata Allah karena kamu menyakiti hati orang yang menerima. Maka kita bilang, ketika kita posisinya memberi, posisikanlah diri kita sebagai penerima. Saya ulang ya, saya belajar berkali-kali ngelatih diri. Ini tidak menasihati antum, tapi ngajak introspeksi ke dalam gitu. Saya belajar itu untuk memposisikan diri sebagai orang yang menerima ketika saya sedang memberi. Jadi kayak pindah gitu. Saya datang bawa barang, terus saya langsung pindah posisi. Nah, kalau aku di situ gimana gitu? Kalau aku jadi dia gimana? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang selalu saya munculkan di otak dan cara berpikir saya, sehingga saya bisa lihat gitu. Kalau aku jadi dia nih, apa yang paling aku butuhkan selain menerima barang? Nah, saya pernah pernah ditinggal ayah gitu, ditinggal orang tua. Maka saya mendeklarasikan diri kan, anak jangan panggil ustadz ya sayang ya. Santri-santri anak yatim yang kemarin saya datangi di beberapa tempat itu, saya bilang jangan panggil Ustadz Lukman. Di Bahagia Camp itu udah deklarasi lama. Di Bahagia Camp itu kita bilang nanti panggil ayah man. Anak-anak ayah ini semuanya punya ayah. Inilah ayahnya. Ini ayah man, panggil ayah man. Kenapa kehadiran seorang ayah itu mahal? Karena banyak orang hari ini punya ayah tapi tidak punya ayah. Nah, abang kakak ayah bunda yang baik memposisikan diri sebagai orang yang menerima, itu menghidupkan hati kita. Jangan mentang-mentang kita yang ngasih terus kita semena-mena itu. Nah, batal sedekahnya, batal pemberian. Muliakan, berkhidmat, sayangi, doakan, apapun yang bisa kita lakukan. Maka banyak orang yang hari ini merasa sudah berbuat baik, tapi kayak tidak ada dampaknya. Jangan-jangan salah cara menyampaikan. 3M saja, memuliakan, melayani, membahagiakan. Itu bukan kata-kata Luqman. Itu perintah Quran, perintah Allah. Allah yang suruh. Kalla bal tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Perkara nasi makan ini teman-teman, mungkin bagi orang bilang, apa sih jamaah tuh dimanja banget, apa dikasih makan, apa ada yang masjid ramah anak, ada masjid ramah segalanya kan. Ini bosnya datang sini, semua disiapkan. Terus orang komen pasti, udah saya pesankan dari awal, Pak Bos siap-siap, tebal-tebal telinga, kanan pujian, kiri caci maki. Biasanya kiri lebih panas Pak Bos, senyum-senyum ya. Begitu masuk ke gelanggang, welcome to the jungle. Orang-orang yang komen, yang saya bilang kemarin tuh, pertama minggir di pojok tepi, habis itu nyingkir sini. Ini baru ini tengah-tengah nih, dia minggir dulu. Aku mah apa tuh, saya mah bukan siapa-siapa, kayaknya saya tidak terpakai. Udah mulai minggir. Di grup sudah tidak mulai bunyi. Itu namanya minggir. Nanti nyingkirkan diri di pojok sana. Kalau ketemu papasan sudah mulai ngindar, tidak mau ketemu.
dengan dalih ya gitulah. Ujung-ujung setelah nyingkir, di situ dia nyinyir. N. Minggir, nyingkir, nyinyir. Itu pasti ada kawannya langsung, ada CS-nya. Maka saya bilang mereka bikin komunitas. Nama komunitasnya BSH. Mana sahaja desainnya yang menang mana? BSH tuh barisan sakit hati. Orang-orang yang nyinyir, yang komen negatif, ini saya pastikan, berani jamin orang ini tidak pernah lapar. Antum tahu rasanya buka puasa pindah-pindah masjid? Bukan karena safari dakwah boy, supaya tidak malu. Diingat-ingat sama pengurus masjid. I was there. Saya pernah di situ. Tahu nggak rasanya duduk nak bagikan orang makanan, seseorang yang bagikan nggak noleh sama sekali. Aku lapar, no choice. Harga diri lah. Malu-malu lah. I have no choice. Dan waktu itu saya screenshot kejadian-kejadian itu. Maka saya bilang antum yang hari ini sedang di episode susah, di screenshot, di foto, diingat-ingat, jadikan cambuk kebaikan. Antum jadi orang hebat nanti suatu saat. Benar. Antum jadi orang besar nanti, pasti. Selamat Tuhannya Allah. Saya sering ngelap meja sambil beli air mata. Netes air mata saya di meja warung kopi itu aja tuh. Aku tak laku ya. Aku tak ada yang beli. Netes jatuh. Antum harus keluarkan air mata itu supaya bisa merasakan Allah tuh ada. Antum perlu turunkan air mata itu, karena tidak mudah. Tidak ada orang yang bisa pura-pura susah sampai Allah hadirkan kesusahan itu untuk dia. Maka kodok itu yang menyusui ke rebus itu mati itu bukan karena dipanggang. Mati karena dia pikir air itu hangat, spa, lama-lama mati. Begitu cara masak kodok itu. Hangatkan airnya, masukkan dalam kuali. Kata kodok, hangat. Lama dibesarkan api, jadi suiki rebus. Selesai kawan. Apa yang bikin dia mati? Zona nyaman. Baru masuk wifi, baru masuk ini, maka saya keras internal. Nggak ada ampun, no excuse. Mungkin sepanjang sejarah kemasjidan kemarin lah yang paling pedas. Dengar nggak kita kemasjidan kemarin? Saya dalam kondisi sangat sadar. Tegas bilang sama kita, ini yang namanya kesadaran 3 lapis itu. Ketika memberi, ketika jadi jembatan amal soleh, menjadi fasilitator yang menyalurkan amanah. Jangan sampai khianat, jangan punya mental numpuk-numpuk. Itu udah lama kita kritisi, 10 tahun yang lalu. Kok bisa 10 tahun yang lalu udah gitu Ustaz? Karena memang gak ada yang ditumpuk. Operasional masjid minus, kita berpikir gimana caranya supaya ini, tapi tidak mau minta, tidak mau pakai proposal, haram. Ya Allah datangkan orang-orang baik tanpa pintu, tanpa sebab, tanpa batas. Udahlah, to'ya dengan bangun. Kita jadi jas ya, jembatan amal soleh, mempertemukan orang baik dengan orang perlu. Apakah mulus? Tidak. Nih yang kami hadapi. Dan tahu antum yang paling
bikin kesal dan dongkol, yang bikin saya bilang saya harus puasa 8 tahun, ngadapi yang nomor 1. Antum lihat ayat-ayat Quran, ujian terberat itu datang dari orang dekat, dan orang dekat itu sama iman dengan kita. Foto antum bawa balik ke kampung halaman antum semuanya, siap-siap. Nah, akan bosan saya nyampaikan ini. Masih tahu sama antum, antum kalau ada ketemu yang 5 ini, antum sedang berada di jalur hidup alternatif. Apa nama jalur hidup antum? Jalur hidup alternatif. Kenapa begitu Ustaz? Karena banyak yang mau lewat zona ini. Zona yang mereka harapkan, si mayoritas itu, si mayoritas apa? Si mayoritas itu berharap nyaman, enak, mulus. Contoh ya, siapa yang mau maju, hidupnya maju, ada? Siapa yang mau nyaman? Siapa yang mau maju dan nyaman? Anda tidak usah lawan. Oke, dengarkan saya. Kalau mau maju, siap-siap tidak nyaman. Kalau mau nyaman, siap-siap tidak. Tak bisa nyaman dengan maju jalan bareng-bareng. Untuk tahap awal, antum harus pilih salah satunya. Mau nyaman, nah ada progres. Apapun yang antum buat, lembaga dakwah ke lembaga amal soleh ke apapun, di situ harus ada harga yang dibayar. Harga itu adalah air mata. Bayar. Si mayoritas yang tidak ada kualitas itu sukanya nyaman, enak, murah, tergesa-gesa, instan. Tak bisa bos. Berlian mutiara itu ujiannya luar biasa. Tahu antum bagaimana bisa jadi mutiara ini? Ada barang asing kan masuk ke dalam dia, lalu dia tutup karena sakit. Abang kakak, kalau antum hari ini datang ke Masjid Kapal Muzalam melihat apa yang sekarang, antum harus sering-sering tanya, apa yang dilakukan di masa lalu. Kalau lembaga fundraiser atau apa, pasti yang ditanya, gimana fundraisingnya? Saya tidak akan jawab dan akan jelaskan. Nah, ada caranya. Yang di otak kawan-kawan beberapa kali ini yang datang dari Samudra Atlantik, ya bukan antum-antum ya. Orang-orang dari Samudra Atlantik itu datang, gimana fundraisingnya Ustaz? Tidak ada teknik khusus. Orang baik itu Allah yang datangkan. Sampai jangankan antum yang di luar, saya di dalam 11 tahun atau 11 tahun ini juga bingung gimana cara Allah datangkan orang-orang baik. Nanti Mas Jati kan direktur. Kalau ada yang nanya gimana fundraising di Mundalan, makin disistemasi makin tak jadi sudah. Mudah-mudahan itu tidak nyesel kata Tiana. Jadi tidak ada ilmu Ustaz, tidak ada cara-cara Ustaz, tidak ada. Karena Allah tuh fa'alul lima yurid. Kalau bahasa Eropanya sak kersaning gusti. Apa? Suka-suka aja Allah tuh. Datang bawa tanah 60 hektar. Itu gimana fundraisingnya? Nah, jelaskanlah. Gimana? Tak bisa saya jawabnya. Tapi kami sangat yakin pertolongan itu bentuk kasih sayang Allah, ujian keimanan, ujian amanah tadi. Apakah dengan besar orang hasadnya berhenti? Tidak bos, tidak Ferguson. Makin besar
donasi yang datang, makin banyak orang yang support, makin banyak orang yang percaya. Yang hasad makin mati berdiri. Datanglah dia ke sini, mati berdiri nengok, ada mobil warna oranye, ada ini, belum sampai itu gerbang, bawa ambulan. Sak kersane Gusti ini teman-teman menunjukkan bahwasannya Allah tuh maha suka-suka dan Allah pilih siapa yang dikehendaki. Bukan masalah nama besar, terkenal, personal branding. Tapi antum jangan percaya apa yang saya sampaikan. Apa? Belum tentu benar juga. Ujian-ujian hati yang berlapis-lapis itu teman-teman, lama-lama membuat antum bisa berdamai dengan kehidupan ini. Berlapis-lapis kan ujiannya, ngadapin hawa nafsu, kita ngelawan diri kita sendiri, nafsu mutmainnah atau nafsu lawamah. Itu perang. Baru Luqman dengan Luqman yang satu lagi itu udah perang tuh. Kau pengen terkenal atau pengen apa nih? Kau pengen eksis atau gimana nih? Wah, itu perang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Tahir qalbi minan nifaq, ya Allah. Wa a'mali minar riya. Jangan sampai ya Allah ada ujub riya sum'ah di sini ya Allah. Perang. Baru jalan menghadapi setan. Dah bang, nanti akan ntar bang, besok masih ada bang. Setan berbentuk jin dan manusia. Jalan lagi, menghadapi lagi. Di sini saya bilang kan, kiri kanan angse. Ada ANJI dan seterusnya itu dibaca guguk kan gitu. Wah, Scooby-Doo. Wah, saya bilang masuk ke sini ke halaman kita kunci rapat. Hadapin juga yang musuh diam-diam. Tapi itu Pak ini tidak sesakit berhadapan dengan orang beriman yang pantas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Terus wa min syarri hasidin idza hasad. Dan tahu antum yang hasad itu siapa? Nih, apa sih tujuan Allah hadirkan musuh-musuh itu? Apa tujuan Allah hadirkan itu? Hadirkan mereka itu ngapain? Bikin hati antum jadi tebal. Yang lihat ayatnya, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Coba lihat, fariqam minal mu'minin. Aneh ayat ini nih, aneh. Harusnya fariqam minal kafirin, fariqam minal fasikin. Jadi kalau antum mengumpulkan zakat, mengumpulkan infak, mengumpulkan wakaf, yang nggak suka orang yang mengumpulkan juga marah kan, nggak lapar. Cuma masih tahu aja, berantem dia kerjanya terus. Kalau antum ngurus masjid, makanya nggak suka, ya ngurus masjid juga. Betul. Udah saya bilang. Antum masih mau lanjut dah? Ini kan ada yang mengumpulkan zakat di sini, ada yang ngumpul ngurus masjid, ada yang mengumpulkan anak muda. Siap-siap. 8 ayat 5 nih bunyi ayatnya. Baru turun Ustaz ayatnya, iya baru turun lagi. Saya waktu dapat ayat ini, Masya Allah, segini lama saya merenung. Tidak salah kalau nulis ayat ini. Dan bukan fariqam minal mu'min gitu, bukan satu, dah.
Mukminin, ayo. Al-mu'minu satu orang, mu'minani dua orang, mu'minina. Ayo, Ustaz Aidil apa? Jama'. Ustaz Adam? Kalau di pondok juga pondok apa? Ini paragon atau paralon kan? Jadi ini satu paragon generation, ya kan? Kalau di Gontor 2009. Nah, yang samping itu paralon generation. Mempertemukan orang baik dengan orang perlu. Mengantarkan amanah terbaik dari orang baik untuk orang baik. Wa inna, diawali dengan kata-kata inna. Inna berarti sungguh, pasti. Pastinya pakai short, coba bilang. Pakai short gimana? Pasti pakai short. Tadi saya bilang ujian yang berlapis-lapis di hati antum itu membuat hati antum berkualitas. Tidak lagi berharap kepada Allah. Di situ yang disebut Allah di surah 9 ayat 18 yang saya itu disebut walam yakhsha illallah. Tidak takut apapun kecuali Allah. Maka dia berani mengatakan yang hak. Tapi juga tidak bunuh diri. Tahu dia cara mainnya. Maka saya bilang bodoh dengan pura-pura bodoh beda jauh, bos. Justru tingkat level paling tinggi dari kecerdasan seseorang itu ketika dia memilih untuk berpura-pura bodoh. Itu yang hari ini viral disebut sama anak-anak TikTok, anak-anak Instagram. Kukira cupu, ternyata suhu. Ampun guru, jadikan aku muridmu. Dulu kau petantang tenteng. Penilaian manusia. Berproseslah terus. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Lihat kalimatnya al-mu'minina. Coba bilang al-mu'minina. Ini apa lafzul jama'? Apa lafzul apa? Jama'. Al-mu'minina. Kalau al-mu'minu, gini dia tulisannya. Teman-teman, abang kakak ya bunda yang baik, November. Kalau level manusia itu, dia dari nomor 1 itu An-Nas. Ini perintah makan. Ya ayuhan nas, kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Halal thayyib itu perintahnya An-Nas. Siapapun manusianya disuruh makan yang halal dan thayyib. Nanti ada al-muslimu, muslim, orang muslim, wajibnya sholat, zakat, dan lain. Nanti ada level 3, mukmin. Al-mu'minu ini level 3. Nanti ada 2 jenis. Kalau dia 2 orang, mu'minani. Nah, ciri khas bahasa Arab tua mengakak, dia kalau musanna atau 2 gitu, dia pakai nun. Musanna tuh, nun alif nun lagi. Mu'minani, kitabani gitu. Dia ada ni-nya tuh menunjukkan nih. Lakuma, antuma. Nah, itu ciri-ciri 2 musanna. Jadi satu-satunya bahasa yang bisa memberikan perintah untuk 1, 2 dan lebih dari 2 itu cuma bahasa Arab. Misal saya bilang, ini perintah ya, ijlis. Ketika saya bilang ijlisa, kalau kayak gini semuanya cuma bahasa Arab. Sit down please kalau bahasa Inggris. Ya, how many persons sit down? You and you. Kalau bahasa Arab tidak perlu ijlis. Satu-satunya itu dulu. Ijlisa, kalian berdua dulu. Ijlisu,
Hebat bahasa Arab. Makanya Allah pilih jadi bahasa Quran. Dan hari ini kita yang katanya mayoritas itu tidak bisa bahasa Arab. Tepuk sebelah. Astagfirullahaladzim. Tepuk sebelah yang bilang ngakunya Islam tapi tidak bisa bahasa Arab. Jangan kuat. Jangan sampai dengan ajaran sekarang. Paling saya maksudnya wajah itu. Tepuk sebelah yang bilang astagfirullahaladzim. Tidak bisa bahasa Arab. Sampai kapan baca Quran, baca terjemahan aja. Habis itu begitu baca ayatnya lepotan. Ini yang bikin kita berantem. Ini yang bikin kita berkelahi. Ini yang bikin kita tak apa-apa agama ini. Ini yang bikin kita mudah diadu domba. Kita tak paham isinya. Apa isinya? Pakai bahasa Arab. Antum buka di semua aplikasi, contoh kecil ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziba. Apa artinya di handphone, di Quran? Coba buka aplikasi macam-macam. Coba buka. Apa diartikan di situ? Ada 3 dari ayat 13 dan 31 ayat. Surat apa tuh? Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziba. Rabbukuma. Kalau Rob buka 1, Rob bukuma 2. Kalau banyak Rob bukum 3 atau lebih. Kok ide bahasa Arab? Tapi karena kita katanya mayoritas ya tidak paham. Dan Rabbukuma yang disindir Allah 31 kali itu siapa makhluknya? Jin wal ins. Al-insan al-jin. Dua ini yang disindir Allah. Ya ma'syarul jinni wal ins. Seberdua. Karena malaikat tak pernah berkhianat sama Allah. Malaikat tak pernah berkhianat. Yang suka bual-bual, yang suka bohong-bohong siapa? Jin dan manusia. Tepuk sebelahnya. Saudaraku, kamu jin atau manusia? Sakit anjing nonton SMK live, nonton SMK online aja udah sisa napas. Apa dia datang pagi-pagi ke sini, jangan datang pagi, habis selesai baru datang ketemu saya. Kalau tuh datang face to face gini sakit, jempol-jempol dada. Only for the brave. Maka banyak yang baru datang langsung cari sandaran. Belum mulai SMK udah tersandar dari. Kenapa? Dia bilang, apa dalilnya kok duduk cari sana? Saya nyari sanad tersebut. Sanad itu artinya sandaran. Jadi kalau orang baca Quran kan cari sanad kan? Ikut kajian juga cari sanad. Ya ma'syarul jinni wal ins, Allah bilang ujian kita datang berlapis-lapis. Maka abang kakak ayah bunda, saya sudah bilang kan berkali-kali, inilah ujian kita nih. Lihat level yang paling bawah, 3 level kesadaran. Tidak mudah memang, tidak mudah. Tapi juga tidak mustahil. Jazakumullah khair Ustaz. 3 level kesadaran. Kalau memberi tidak merasa berjasa, tidak perlu minta dihargai atau diapresiasi, ikhlas namanya, lakukan dan lupakan. Kalau menjadi jembatan amal soleh atau menjadi jembatan kebaikan, jangan berkhianat. Tunaikan amanah yang disampaikan kepada yang berhak. Karena kita perlu amanah. Nabi Muhammad itu judulnya
Al-Amin dari umur sekian belas tahun sampai dia jadi nabi, julukannya Al-Amin. Orang bukan ngelihat kita tuh besar, tidak. Orang nggak lihat branding lagi hari ini. Hari ini dengan adanya sosmed, semua orang bisa bicara kemana-mana sudah. Dapat ilmu dari Zimbabwe, dapat ilmu dari Afrika, dapat ilmu dari mana-mana. Semua orang begitu dia terkonek dengan internet, terintegrasi dengan sebuah sistem, bisa FYP, dia bisa naik. Yang pengen viral, tidak viral. Yang tak ada niat viral justru malah diangkat Allah. Begitu episodenya. Yang pakai kamera profesional tak ada, like-nya cuma 2, dia sama mamanya dia. Dia sama mamanya. Karena mamanya sayang sama dia, like lah sama mamanya. Yang lain tak ada yang like. Yang pakai kamera tidak profesional, kamera amatir gitu, bikin videonya bergoyang-goyang, bergetar-getar, malah viral, FYP, sekian puluh ribu. Bayangkan cuma ngomong kamu nanya, satu Indonesia. Akhirnya kena tabuk kawan. Mana dia orang itu? Mana dia orangnya? Tiap jawab, kamu nanya. Sakit. Begitu sulit. Yang begitu sulit ya viral, yang begitu mudah gitu. Tapi yang begitu mudah tidak viral. Yang begitu sulit yang viral. Jalan mundur viral. Kalau dari penerima manfaat, jangan rakus, tentukan titik cukup. Tentukanlah titik cukup. MTC menentukan titik cukup. Dulu begitu sulit yang viral, sekarang sudah ganti kamu nanya. Ini rambut apa? Ini aku kasih tahu ya. Aduh. Kalau dia rambut cepat mekar gitu kan. Kalau orang yang itu ceban, kamu nanya, ngapa aku minggir, ngapa aku nyingkir? Aku nih ya ceban. Aku ceban, cepat baper. Apa? Ada lagi materi hari ini. Apalagi itu naik macan putih viral, tak lama kena makan. Tak mau kalah insan ma'at, anak pondok, bikin bahasa Arabnya. Anta tasaluni. Nah udah, makin sangsep. Namanya apa nih? Cepat baper. Apa ya istilah? Makanya untuk mempromosikan anti baper, ikutilah anti baper di kota-kota Anda. Kapan kota terakhir? Kamu nanya, bes. Dunia ini makin lucu dah makin hari. Suaminya nanya, di mana makan kita mah? Mamanya pun istrinya pun sakit kan. Habis ya Allah. Dah, balik lagi. Abang kakak setiap kita pasang niat berbuat baik, langsung menghadapi musuh. Dan saya mau kasih tahu, musuh antum yang paling antum harus lapang-lapang dada dan penuh dengan siasat, penuh dengan kesabaran. Antum harus hadapi dengan senyum. No choice. Karena kalau antum tidak hadapi dengan senyuman, antum akan tetap menghadapinya. Itu yang saya bilang, dunia lucu. Tertawa nggak dunia? Ada waktu di atas, ada waktu kita di bawah. Tadi saya bilang,
Saya duduk kemarin di satu tempat, nengok gitu. Iya ya, aku ada di titik ini hari ini. Aku ada di fase ini hari ini. Mudah benar Allah. Tapi saya dalam kondisi sadar juga, Allah mau jatuhkan mudah, Allah mau angkat juga mudah. TMBA, udah saya bilang kan, TMBA apa? TMBA terlalu mudah bagi Allah. Nah, semua ini skor sementara. Saya ada di sini skor sementara. Antum yang duduk dengarkan skor sementara. Besok lusa tak tahu nasib kita seperti apa. Maka saya bilang yang tak boleh hilang dalam kehidupan antum adalah berbaik sangka kepada Allah. Tak boleh hilang. Stoknya harus banyak. Harus banyak baik sangka, baik hati, baik niatnya, baik attitude-nya, baik kata-katanya. Latihan. Orang sampai ada yang ketemu sama saya itu megang dada saya. Ini kejadian mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu. Ustaz, saya mau ngomong 4 mata boleh? Berdua deh sama Ustaz. Di depan sini ada depan masjid. Ditatapnya mata saya, ditengoknya betul. Di beliau punya anak digontor. Anaknya digontor. Ya kan? Terus dia bilang, Ustaz betul kalau digontor? Saya senyum-senyum dia. Iya insya Allah senyum. Terus dia bilang gini, kata-katanya itu saya ingat. Ustaz nahan-nahan ya. Ah, apa maksudnya? Kalau orang gontor nggak gini cara mainnya ya. Ustaz nahan-nahan ya. Itu saya rasa mau peluk beliau, saya rasa mau nangis itu. Kok tahu sih itu? Jadi itu dalam fase-fase kurang lebih berapa tahun ya? 5 tahun yang lalu atau mungkin 6 tahun yang lalu. Munzalah belum kayak sekarang belum. Jadi saya hampir tiap hari tuh cuma kelus dada. Mau cerita sama istri, enggak, karena saya tahan memang. Enggak boleh cerita sama manusia. Sama To'ya apalagi, karena To'ya udah berhabis bahasanya, all out. Baru dapat duit nih, Udin datang ngantarkan duit, jualan tanah kambing. Pak Nur kata Udin, ini ada uang sekian. To'ya tadi langsung bilang, Pak Haji, apa tadi yang kurang? Ini To'ya. Ada mikir, ada langsung geser depan mata saya itu baru terima benda tuh masih panas, dipegang masih hangat gitu. Bentuk di sini ya, di sini, kadang di situ. Udin tuh ngantarkan duit. Langsung geser. Saya lah jadi anaknya eksekutornya, bayar ini, bayar itu, bawa tokbot ke toko bangunan. Tokbot, apa dia tokbot? Alhamdulillah tokbot, jalan kita. Terus dia bilang, antum kok nahan-nahan? Kok antum nggak kayak anak gontor yang biasanya? Saya bilang Munzalah bukan gontor bukan Munzalah. Saya lagi cari pola. Kalau saya keras langsung saya bilang, kok saya mau ngomong gitu, cuma enggak, saya bilang salah itu. Balik badan tuh netes ya mata saya. Ada yang baca, ada yang tahu. Dia saya bilang 8 tahun, saya 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 16 itu masih saya ngomong kenceng gini. 2020, 2021, 2022 puncaknya. Maka kata mama saya, garang kok bang gitu. Kenapa kok garang bang gitu? Enggak, apa ya sih? Makin hari aku dengar kata mama tuh, garang habis kau orang tuh. Tadi saya bilang, enggak, orangnya baik-baik semua mak, lucu-lucu kan. Ngomong sama salah satu ustadz di sini, saya bilang ini ibarat sirup, kita harus campur-campur air dulu. Kita jangan baru join sekali, baru datang, baru gabung di sini, tengok saya ngomong kayak gini, langsung ngegas, kena gantung di pohon pisang kau. Orang baru datang, kau siapa? Jadi kadang-kadang terlalu semangat kita mau menerapkan amar ma'ruf nahi munkar tuh lupa tempat, lupa kondisi, lupa nengok diri.
Itu yang saya bilang mati rasa. Apa namanya? Mati rasa. Dah, 8 ayat 5 ya. Kamu nanya lagi, apalagi ayatnya? Kamu nanya, nih, aku kasih ya. Lama-lama muntah nggak dengerin? Ustaz mau nanya, kamu nanya. Dapat penghasilan itu bisa ke orang tua? Nggak bisa. Orang tua itu bukan mustahil. Orang tua itu penerima manfaat. Al-Baqarah 215 jawabannya. Udah ya? Buka surah 24 ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'azim. Orang tua tadi bukan mustahil. Orang tua itu dia beda asnafnya. Ada asnaf zakat. Orang tua itu maksudnya kategori asnaf infak. Al-Baqarah 215. Nanti ribut lagi. Orang tua saya kaya, Ustaz. Orang saya tidak ada itu. Berinfaklah kepada orang tua yang miskin. Infak itu kepada orang tua. Apa yang mahal dari infak kepada orang tua? Kasih sayangnya, perhatiannya. Mama kita pasti bilang, udahlah bang, untuk kau ya bang, anak kau lebih perlu. Itu mama saya bilang sama saya. Kadang-kadang saya ngasih duit ke mama tuh, nanti tak lama jadi barang, belikan untuk cucunya, belikan bajunya. Itu nak orang tuh gitu tuh. Mana demikian diri dia kita? Untuk cucu aku kata dia. Udah mah. Nah, bila gitu. Ada kebahagiaan beliau ketika ngasih cucunya. Ada kebahagiaan beliau kita ngasih anaknya. Begitu orang tua, sampai kapan pun tidak pernah berubah dia. Kasih saya tidak berubah. Innalladzi alladzina berarti lebih dari satu orang. Ja'a satu orang. Kalau ja'u banyak yang berdatangan berbondong-bondong memberikan berita buruk. Usbatun minkum. Asibatun itu artinya orang dekat. Coba bilang asibatun atau usbatun itu artinya orang dekat. Ini ayat asbabun nuzulnya cerita tentang Aisyah yang difitnah tanda kutip selingkuh. Betul nggak? Gara-gara ketinggalan rombongan. Ayatnya ini. Tapi lihat walladzina innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Makanya dikenal hadis ini dengan hadisul ifki. Kenapa gitu Ustaz? Rasulullah goyang juga sempat termakan hasutan juga. Maka teman-teman, kalau antum jadi pemimpin, telinganya harus lebar dan panjang. Jangan punya telinga pendek. Kalau dengar informasi dari orang, filter dulu, jangan langsung percaya. Itu namanya kecerdasan pendengaran. Bayangkan namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah namanya. Siapa dia tuh? Orang munafik kan. Siap-siap abang kakak. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kira itu buruk. Bal huwa khairul lakum. Saya waktu dapat ayat ini, saya tidak baca yang
ja'u bil ifki usbatun minkum. Tapi saya baca yang episode selanjutnya, la tahsabuhu syarrun lakum. Seolah-olah Allah pengen bilang begini, ambil hikmah, ambil pelajaran, take the lesson. Apa di balik ini? Ada apa gitu? Jangan-jangan Allah mau selamatkan kita. Jangan-jangan Allah mau kasih kita amalan yang lebih besar. Jangan-jangan Allah mau kasih kita cita-cita dan lain yang lebih besar. Buang prasangka, buang suuzon, prasangka baik. Yakin percaya sama Allah, tetap jalan. Tidak mudah memang. Siapa bilang mudah? Kita tidak punya pilihan, cuma satu, surga. Tidak mungkin Anda mau transit neraka, dia mau transit. Ya Allah, cita-cita saya masuk surga, tapi transit neraka tidak apa ya Allah. Kok bisa gitu? Mau tidak transit? Mau direct atau transit? Mana yang mau direct, berapa orang? Tanya. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itham. Setiap yang bikin fitnah, setiap yang bikin kekacauan akan mendapatkan balasan dari apa yang diperbuat. Dan barang siapa di antara mereka, kata Allah, mengambil wallazi tawalla kibrahu. Apa yang dimaksud dengan wallazi tawalla kibrahu? Wallazi tawalla kibrahu menunjukkan bahwasanya siapa konten kreatornya, siapa script writernya, penulis storyboardnya, yang bikin desainnya, lahu azabun azim. Dia ada konten kreatornya, ada yang bikin bumbu-bumbunya, ada yang CNN-nya. Apa tuh CNN? Likulli imri'in minhum maktasaba minal itham walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'azim. Belum cukup Ustaz? Oke, kita mainkan lagi. Lihat bagaimana Allah mengajarkan kita. Tadi sudah 8 ayat 5. Terus antum lihat lagi tadi surah 24 ayat 11. Surat apa lagi Ustaz? Bagaimana Allah mengajarkan, lihat ya. 59. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kamu sudah dengar doa ini? Inilah ayat penetralisirnya. Saya teman-teman belum bersih juga hatinya, belum sebaik yang antum pikirkan. Masih fight juga sama diri sendiri, masih fight. Tapi ayat ini menetralisir penyakit hati di dalam hati saya. Sampai sekarang masih saya baca setiap saat. Dan antum lihatlah ayat ini anehnya di mana. Di mana anehnya? Di mana anehnya? Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Apa salahnya Aidit? Apa rasa betul ghillun itu apa? Ghillun itu apa? Kedengkian terhadap. Ini cerita siapa dengan siapa ini? Muhajirin dengan Ansar. Rebutan harta, rampasan perang. Rasulullah memberikan jatah lebih kepada para muhajirin. Orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, Rasulullah kasih kelebihan.
Lalu orang Muhajirin, orang Ansor itu siapa? Orang Madinah, Yathrib yang saat itu ada bunyi di bawah, gitu. Gimana bunyinya? Nyambung dah antum nih. Gitu kan kalau kena gremeng itu loh kata orang Jawa itu. Apa? Gremeng. Sampai ke telinga Rasul, sampai ke telinga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah Rasulullah, ditegaskan langsung. Oke kalau gitu aku lebihkan jatah tapi aku balik kampung. Gitu kan kurang lebih statement. Pilih mana? Aku lebihkan antara rampasannya, tapi aku balik lagi ke Mekah. Tak tahu apa kau ini kata Rasulullah. Mereka ini membersamaiku dari awal. Saat tidak ada orang beriman, itu santrinya Kanjeng Nabi. Tepuk sebelahnya. Itu santrinya Kanjeng Nabi. Masih gremeng. Apa di santri akhir bulan macam kita nih? Dikasih nyengir, coba dulu. Dikasih nyengir. Dan dikasih nyinyir. Tepuk sebelahnya bilang, saya kenal orangnya. Ayat ini harus tahu orang-orang yang mengumpulkan zakat. Itu ayat tentang orang ngasih zakat. Dikasih nyengir. Dan dikasih nyinyir. Itu ayat tentang zakat. Ambil zakat harus tempel ayat itu di mana-mana. Semua yang di bawah binaan antum tuh kasih ayat itu. Nih hadir dari Pontianak, ayatnya baru turun itu. Santri Kanjeng Nabi depan mata Rasul, maka doanya turun. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Maka diawali dengan minta ampun karena pernah salah berpikir, salah prasangka, salah melangkah, salah berstatement, salah mengucap. Mana ada manusia tak punya salah? Maka saya selalu bilang kita pernah salah, coba. Kita pernah salah, tapi pengen soleh. Masjid ini selama dia usis ala takwa, tempatnya apa? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Antum pernah, siapa yang pernah terjun di dunia bela diri? Ada enggak? Benar-benar bela diri ya, bukan yang lari dari kenyataan atau apa? Kakak bunda apa? Oh, karate. Oke. Dan seterusnya atau sabu hijau? Oh lumayan lah, oke lah. Kakak mau nanya. Oke, panggil kakak ya, nggak boleh panggil abang ya. Kak, kalau sabuk hitam dengan sabuk putih itu mana yang lebih tinggi kak? Hitam. Yang banyak gayanya sabuk apa kak? Oke. Dulu kalau zaman Ustaz Tantowi itu sabuk biru loh, pendekar Ustaz Tantowi itu jangan macam-macam tuh. Nampak ada kecil-kecil kayak gitu. Sekali dibantingnya tuh selesai. Ustaz Tantowi itu tapak suci, sabuk biru pendekar. Nampak ya gitu tuh, pelana, pelun. Ustaz Tantowi itu kayak Sigit tuh, tiup ya tuh. Tuh, sangkut di pohon durian depan parkiran tuh Sigit. Kalau fighting, apa namanya? Fighting, biasanya kan ada tuh tanding kan, mau naik sabuk tuh biasanya ada fighting kan, dengan kaidah-kaidahnya. Nah itu kalau sudah fighting, terus ada lawan yang kita tinju, jatuh, pukul misalnya, terus dia kayak gini. Nah, ini apa artinya? Apa nih artinya kalau kayak gini? Hah? Masih mau melawan, maka kalau dipukul lagi boleh nggak? Boleh, namanya dia melawan nih. Tapi kalau kena pukul jatuh dia langsung angkat kayak gini, dia kayak gini,
Apa gimana? Boleh nggak dipukul? Bisa didiskualifikasi itu yang pukul, nggak jadi menang pertandingan. Begini artinya nantang, begini artinya nyerah. Nah kita sholat itu gimana? Gini, ya Allah, acting yuk. Kita kayak gini hadap Allah tuh bos. Allah, ada yang bilang begini, ada yang begini. Kita tidak berdebat lah. Yang tidak boleh kan berputar-putar. Mau telunjuknya goyang boleh. Pokoknya yang haram pakai jempol. Kan jauh kan. Aku boten sakit. Kok kayak nggak sopan sama Gusti Allah. Ya nggak sopan tuh otakmu. Perintahnya pakai tunjuk. Ya Pak Rudi ya kalau di Jawa kan pakai tunjuk. Monggo. Kok saya pengen asyhadu alla ilaha. Bahaya tuh sesat. Nggak bisa. Tapi itu dulu orang berdebat kunut dengan nggak pakai. Hari ini nggak berdebat lagi karena sama-sama nggak sholat subuh. Mana ada debat lagi? Perdebatan kunut atau tidak kunut itu kan dulu. Hari ini tidak ada kunut, tidak ada tidak pakai kunut, tidak debat lagi dah. Karena sama-sama tak sholat subuh. Dah. Ayo ikut saya. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Hati-hati di situ ada cobaan. Alladzina pendek, sabaquna panjang. Na kadang dipukul rata. Alladzina sabaquna bil iman, padahal nanya panjang. Alladzina lafzul jamak, sabaquna menunjukkan nahnu. Ini bahasa Arab yang saya bilang harus mungkin mata antum lihat detail satu-satu. Kalau antum terbiasa baca Quran dengan mungkin, antum akan ketemu tipe-tipe di tulisan-tulisan surat-surat yang dah di print berkali-kali periksa katanya itu. Baru duduk di meja langsung ketahuan tipu. Lihat Quran. Mungkinkan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ayo sambung. Wala taj'al. Ya pegang sini ya, pegang sini. Wala taj'al fi qulubina wala taj'al fi qulubina nahnu wala taj'al fi qulubina Ustaz ghil al-ghillu namanya kedengkian. Software tidak nampak. Yang kemarin saya bilang wama tukhfi suduruhum akbar. Ini banyak orang hafal tapi tidak tahu letak ayatnya. Betul nggak? Sering dengar ayat ini? Siapa yang baru tahu ini di surat 59 dan 10? Baru tahu? Alhamdulillah. Baru turun berarti ayatnya ya. Baru turun. Wala taj'al, ya sama-sama. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Dunia hari ini mengajarkan kita like or dislike, comment, no comment, share, no share. Nggak ada mengajarkan benar salah. Pokoknya kalau kira-kira untung aku suka, kalau nggak ada untungnya aku tak suka.
Nggak tahu duduk permasalahan, ikut-ikut nimbrong komen. Nggak tahu ini benar ke salah, di share, like, comment, share. Akhirnya telinga pendek, terhasut, terprovokasi. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana ujian kita berlapis-lapis. Tapi apakah antum sudah di bawah itu pasti hina? Tidak. Antum lagi jatuh itu pasti hina, yang di atas pasti mulia. Semua skor sementara. Saya udah bilang berkali-kali. Saya pun hari ini ada di sini teman-teman atas izin Allah. Dan kalau antum merasa mampu, silakan angkat tangan dan gantikan. Kita tukar gitu, tukar posisi. Saya dengan senang hati, tidak minta. Tanya sama Tok ya, tanya sama Bung Ben, tanya sama Bang, tidak minta saya di posisi ini. Saya udah pernah meninggalkan Munzalan ini 2016 dulu. Saya udah pernah membubarkan infak beras. Letih juga, capek. Kalau bahasa anak zaman waktu hayati lelah gitu. Ada beda kan bahasa Jawa tuh, kesel dengan pegel. Mana orang Jawa? Orang Jawa, orang Jawa. What is the difference between pegel and kesel? Mas. Fisik. Kalau kesel itu fisiknya capek karena habis kerja nyangkul, macul. Itu kesel namanya. Betul nggak? Tapi kalau pegel pakai tasdid. What is the meaning of pegel? Pak Gus. Pegel itu lelah di hati. Kalau Pak Gus enggak kan? Kesel jowo jero. Hah? Kesel jowo jero. Jowo jero. Ya pasti antum akan gitu. Makanya saya bilang santri, Ustaz kami masa-masa jahiliyah. Saya langsung bilang enggak boleh ngomong gitu. Terus kami memang masa lalunya gitu Ustaz. Saya ganti. Apa Ustaz? Lucu dan menggemaskan. Itulah awal muasalnya tuh. Gara-gara teman-teman, sedulu saya di masa jahiliyah, enggak boleh ngomong gitu saya bilang. Ucapanmu adalah doa. Itu juga terjadi atas izin Allah kan? Masa lalu antum terjadi atas izin Allah kan? Ya. Lo gimana antum bisa melihat terang kalau antum tidak pernah ada di posisi gelap? Gimana tahu rasanya manis kalau tidak pernah merasakan yang pahit? Gimana tahu rasanya lapar kalau antum tidak pernah kenyang? Begitu juga sebaliknya, tidak akan pernah ngerasa kenyang kalau tidak pernah merasakan yang lapar. Allah takdirkan antum ada di fase masa lalu, pernah salah, pernah maksiat, pernah nakal, pernah mutar-mutarkan orang, supaya hari ini antum memudahkan urusan orang. Dulu antum lapar, di screenshot episode lapar itu, jadikan azam, jadikan niat, ya Allah, someday suatu saat aku yang akan bagi-bagi makanan itu. Begitu. Itu kan doa saya bilang saya neteskan air mata di meja Tok Haji itu. Nggak laku 6 porsi bubur. Masih ada orang kopi Tok Haji, masih ada rumah Tok Hajinya tuh. Tok Haji gua deh, masih. Adi tahu dia abang waktu itu tak jualan bubur tahu. Tapi abang Kismin waktu itu Adi tahu. Nampak muka-muka tak udah deh. Tiap subuh Adi nengok abang bawa keranjang, bawa rantangnya, saksi tuh. Mana bang? Jualan lo. Itu rumah datuk, tapi saya sewa juga tetap. 6 porsi bubur ayam kampung tak laku. Nangis yang pertama tak laku. Nangis yang kedua, saya nengok mama saya harus bangun tiap subuh untuk ini. Karena waktu itu kondisi tidak memungkinkan, saya tidak bisa masak gitu. Bagi tugaslah kamu, undang apa, mimik kak mimik apa, sampai dibikinkan checklist itu. Atau masih tidak di rumah tuh di checklist itu. Kalau jual nasi kuning itu, kenapa kemarin IWS mau jual nasi kuning, saya bilang tidak usah. Saya pernah jual nasi kuning, ribet nasi kuning tuh, nguningkannya lagi, tidak bisa diganti hijau, tidak cocok namanya. Ya kan dicat satu-satu loh itu supaya kuning tuh.
Nanti telur dadarnya, sambal kacangnya, sambalnya kadang expired, kadang melebihan. Tuh ribet sekali. Untung tak seberapa, rasa tak ada macam mana. Ribet udah pasti. Pakai toples satu-satu masih kuning tuh. Maka kalau saya nengok orang jualan nasi kuning, terus saya ngelus dada, it was me. Loh gimana bisa rasakan kalau itu tidak pernah di episode itu? Ustaz, banyak kan orang yang susah? Banyak, tapi dia melupakan episode susahnya. Maka kita abadikan jadi IWS, ini warung syahrir. Ini waktunya sarapan. IWS, ingat waktu sulit. Ingat waktu apa? Sulit. Sulit apa Ustaz? Lupakan Rehan. Lihat di situ lagi. Rehan sudah disuruh duta munzalan sekarang. Ngapain tidak viral karena Rehan sudah insaf. Rehan sudah balik ke masjid. Di mana Rehan? Di Masjid Kampas Surau Duta Munzalan. Mana orang Ustaz? Di Surau Duta Munzalan. Ingat waktu syukur. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Maka saya waktu itu bikin kaidah kan, ketika kita berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, maka sebenarnya kita sedang mengantri untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama, bahkan lebih. Itu ngomong itu pas lagi pakai motor Astrea Grand Wawa. Dah ada mobil orang belum. Dan saya sudah buang kata-kata kompetitor sejak dahulu kala. Maka ketika ada orang yang minta saya dampingi perusahaannya, mindset nomor satu yang saya bilang sama ownernya, board of directornya, kan kerjaan sampingan. Kerjaan utama apa? Guru ngaji kampung. Kerjaan sampingan saya konsultan perusahaan. Itu sampingan. Dampingi beberapa perusahaan yang katanya omsetnya sekian dan sekian itu saya bilang kepada business owner, kepada founder, kepada para pendiri dan juga board of director, direksi di sebuah perusahaan, PR antum nomor satu, saya bilang buang kata-kata kompetitor. Saya tidak mau ada kata-kata kompetitor. Maka waktu ada roti buka-buka di Munzalan, saya bilang sama anak-anak saya, nak doakan nak, semoga laris berkah. Karena doa kita balik ke kita. Ini mengikis apa? Ghillan lilladzina amanu. Begitu ada ustaz-ustaz datang ke Pontianak, saya bagian jemput. Belum ada Izur waktu itu. Izur masih kumpul sama Doraemon di Jepang sana. Lihat-lihat lagu. Kita hidup di bumi ini, hari ini, esok dan seterusnya. Itu kalau udah habis Doraemonnya. Nanti ada korem tuh, komandan remote. Pindah. Tempat kami nonton di mana? Rumah Makci. Seru kalau nonton Rumah Makci dia di. Zaman itu, zaman ya sebelum Masehi loh tuh. TV semua punya, tapi nonton bareng sambil makan Indomie pakai telur tuh. Waduh, tak ada lawan lah tuh. Saya pernah kecil dulu, yang pernah kecil siapa? Ada yang pernah kecil dulu? Tahu rasanya? Terus bagilah. Udah punya Pak, bagilah. Yang satu ini masih makan disayang-sayang, begitu nanti makan kembang dan enggak. Sabar ya, tidak mudah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Maka antum lihat ya, kalau orang
mau dia muslim atau non muslim, begitu dia menang, kemarin saya belajar dari siapa ya? Oh, waktu ngobrol sama Mas Ipo. Motion create emotion. Coba bilang. Motion, movement artinya. Motion. Ini rumus bagus. Motions itu movement. Create. Di riset, ribuan orang dicek. Motion create emotion. Jadi kata beliau, di riset orang-orang yang menjadi pemenang di sebuah pertandingan, juara tinju, juara sepak bola, pencetak skor terbanyak, begitu dia nyetak gol, tangannya gini. Vokalis Mick Jagger, siapapun itu, The Beatles, habis selesai manggung, dia buka tangan. Bahkan ada satu, kata dia, periset ini saya lupa kemarin disebutkan yang meriset itu siapa, dia lebih dari 100 orang itu diriset. Bahkan orang yang tunanetra sekalipun, yang dia tidak bisa lihat siapa audiensnya, begitu dia menang cetak skor, dia langsung. Pernah lihat orang main bola yang cetak gol? Dulu ada namanya pemain AS Roma zaman-zaman saya masih langganan koran bola dulu, Del Vecchio. Nah, yang kenal sama Del Vecchio udah tua dah. Terlalu mati. Zaman Gabriel Batistuta masih main di Fiorentina, Paolo Maldini masih main di AC Milan. Jadi kalau antum ngapalkan pemain bola sekarang, udah terlambat, aku udah duluan. Saya hafal transfernya, Liga Italia, Liga Inggris, Liga Jerman. Dulu Raul Gonzalez masih main di Real. Kok usah suka Raul Gonzalez, tanggal lahir sama tanggal lahir saya. Itu ya, nyumpulkan uang jajan supaya bisa beli koran bola, ngapalkan posisi pemain, tahu Piala Champion itu bentuknya kayak apa, itulah ngumpulkan Adi, Gang Raya 1, Gang Raya 2 itu. Waktu itu pemain-pemainnya masih gitulah. Jadi motions create emotion. Cuma penelitiannya hanya sampai pada gerakan orang yang menang. Kata Mas Ipo, beliau cerita, seandainya researcher ini, orang yang meriset ini, melanjutkan motions create emotion, maka akan sampai di titik motion terbaik yang mempengaruhi emotion adalah sujud. Orang kalau sujud tidak akan ada sombong. Secara naluri fisiknya, ini bagian kepala yang paling tinggi yang dibangga-banggakan. Orang tuh paling marah kalau kepalanya di apa tuh namanya gini, ditoyor. Ini bagian pride, makanya dipakaikan topi, dipakaikan kopiah, dikasih facial wash, dikasih filter juga, mak sekarang. Enggak ya. Di sini pride-nya, di sini kepalanya. Kalau kata orang Pontianak, disepek. Tapi begitu dia sujud, ngalir semua darah, saat itu dia menjadi seorang hamba. Maka posisi tertinggi motions yang akan berpengaruh pada emotion itu adalah sujud. Nah, kenapa orang yang menang, habis manggung, habis tampil, perform vokalis, konser di besar, ditutup dengan begini? Untuk memancing jiwa menang. Tidak pernah antum lihat orang habis konser langsung ini. Ini menunjukkan kesejukan tidak bawa mantel. Apa kalau begini apa? Kesejukan tidak bawa mantel.
Betul juga. Kamu nanya lagi. Antum lihat pemain-pemain. Nah, maka dalam Islam ada gerakan kita namanya apa yang kita rendahkan? Apa sih? Enggak, topi yang itu apa tulisannya? Kill your ego. Dia punya topi dia tak apa. Coba saking hebatnya itu. Sama kayak Mongol stand up comedy. Mongol, kenapa pakai kacamatanya di atas? Dia bilang, mata saya ini normal, otak saya yang agak kabur. Coba bilang. Maka kalau ada orang yang suka ngeletak kacamata di situ, kan ada yang di sini tuh, dia enggak di atas ini, enggak di sini. Nah, ada saya enggak usah sebut nama lah ya. Bang, baca bang, WAC bang, cek naik sini. Oh, saya bilang minus otak. Astagfirullahaladzim. Saya tadi bilang rambut bang, udah dihaluskan tuh. Jangan kayak gini, suka. Ini di YouTube nih ribut-ribut seorang nih, ribut-ribut apa nih? Jadi apa message-nya? Satu dunia lagi kirim sinyal, kalau antum mau jadi pemenang, antum harus ada pemain bola tuh yang kalau nyetak gol tangannya gini sambil lari-lari. Begitu lompat di itu jatuh. Tapi tangan dibentang ini. Mau film Titan nih, ya kan? Gimana soundtracknya tuh? Dua. Dibuka menunjukkan simbol kemenangan, happiness. Ketika antum buka, maka siapapun yang hari ini membuka hatinya lapang-lapang, membuka hatinya lebar-lebar, menghilangkan kebencian demi kebencian, hasad-hasad, prasangka, itu ada juga yang kayak gini kan? Gitu ada. Pernah itu motions create emotion. Pergerakan itu akan mempengaruhi emosi itu. Makanya kita disuruh gerak, move. Pak Yai Syukri tidak pakai riset. Beliau langsung ngomong, taharrak. Oh iya. Ayo, taharrak. Taharraka ya taharraku. Taharrak. Fa inna fil harakati barakatun. Taharrak. Fa inna fil harakati barakatun. Bergeraklah, karena di dalam sebuah pergerakan ada keberkahan. Walaupun antum tak berduit, antum harus jalan seperti orang yang saudagar, jalan, tidak nyentuh tanah kalau perlu. Naik sepeda. Body language antum tuh, body language yang orang baik.
body language orang bahagia. Mana bu saya? Insyaallah. Tak peduli. Tapi taharuk, bergeraklah. Berapa mobil ini Pak? 300 juta. Wah, mahal. Miskin. Biasa aja. Oh, cuma 300 ya. Ada yang lebih mahal lagi. Gitu. Saya dari zaman dulu kalau nanya mobil tuh, mau kredit Pak? Enggak sih. Cashnya berapa ini? Wah, kami harus cek dulu Pak. Saya boleh duduk-duduk nengok-nengok? Boleh Pak, boleh. Oh, kalau ini apa fungsinya Mas? Apa bedanya seri ini dengan seri yang itu? Gitu cara nanyanya. Jangan pantang saya. Nggak lama, ini Ustaz ini enggak boleh foto saya ada. Tak jadi di situ mobil. Foto. Ayo ikut saya. Taharrak. Fa inna fil harakati barakatun. Ada keberkahan di mana? Dalam gerakan. Antum jangan diam. Jangan diam, gerak terus. Ayo ikut saya. Jalan lurus. Jalan lurus. Jalan terus. Jalan terus. Apapun posisi hari ini, Apapun posisi hari ini, tetaplah berbuat baik. tetaplah berbuat baik. Jalan lurus. Jalan lurus. Apa yang antum bisa lakukan? Bisanya punya, bisanya sholat, bisanya wudhu, bisanya senyum. Lakukan kebaikan, bergeraklah. Emotions create emotion. Ini di riset. Nah, kita kadang-kadang lebih percaya apa kata riset daripada apa kata Quran, apa kata Quran daripada apa kata Quran. Padahal di dalam pergerakan ada keberkahan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang bisa teman-teman tangkap. Doakan saya juga. Saya juga sedang berusaha jadi orang baik, sedang berusaha jadi orang yang taat, sedang berusaha untuk memperbaiki diri. Doakan saya juga teman-teman ya. Saya tidak sebaik, belum sebaik yang antum pikirkan. Saya sedang juga berusaha memperbaiki diri saya, karena amat sangat banyak kekurangan dalam diri saya yang sedang saya lawan, yang sedang saya perjuangkan. I'm fighting with myself. Saya juga sedang melawan diri saya sendiri untuk kill your ego and obey. Sami'na wa ata'na. Bukan cuma atokna secara fisik, tapi atokna secara hati. Itulah mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita, keluarga kita, saudara kita, anak istri kita, abang kakak yang hari ini akan safar, akan perjalanan. Semoga dimudahkan Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah, dijaga Allah, dilindungi Allah, pergi selamat, pulang selamat dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Siapapun yang hari ini punya urusan, semoga urusannya dimudahkan Allah, dilancarkan Allah. Siapa yang sedang sedih, semoga dibahagiakan. Siapa yang sedang sempit, semoga dilapangkan. Yang sedang tidak punya rezeki, Allah bukakan pintu rezeki yang banyak, yang berkah, yang berlimpah untuk abang sekeluarga. Hari ini mungkin abang lagi di bawah, kakak lagi di bawah. Someday suatu saat abang akan diangkat derajatnya sama Allah. Abang akan disembuhkan derajatnya. Abang yang akan nanti bercerita tentang kebesaran Allah 1, 2 tahun, 10 bulan, 5 bulan yang akan datang. Gak pernah kita tahu. Pokoknya jangan sampai hilang prasangka baik sama Allah. Taharrak, bergeraklah. Fa inna fil harakati barakah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang salaman, pilih salah satu di antara dua itu. Salaman sama kira. Pilih ya. Pegang dulu, jangan lepas dulu. Bilang Allah lebih tahu apa yang ada di hati saya. Allah juga lebih tahu apa yang ada di hati abang, apa yang ada di hati kakak, apa yang ada di hati antum. Salaman. Allah lebih tahu yang ada di hati saya. Allah lebih tahu yang ada di hati. Saya mendoakan
di majelis ilmu yang mulia ini, di tempat yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah angkat semua kesulitan, semua permasalahan yang sedang engkau hadapi. Allah juga melakukan hal yang sama kepada keluargamu dan orang-orang yang engkau cintai. Semoga Allah yang Maha Baik memberikan takdir yang terbaik untuk orang-orang yang selalu berbuat baik. Ya, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih saudaraku, Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Amin. Doakan saya juga ya. Gak usah gitu curhat-curhat sama manusia, tidak menyelesaikan masalah. Percaya? Percaya nggak? Oh, kita tuh mau bilang kamu nanya. Percaya ya, manusia itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi tidak ada sesi curhat ya. Kita habis ini makan, ketawa, dunia lucu. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak abang kakak. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah lindungi kita. Doakan saya, doakan istri saya, mama saya, ibu saya, doakan kami semua. Semoga dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Insyaallah doa saya juga untuk abang kakak semua insyaallah akan terus sambung doa kita, sambung doa. Dungo timo, gitu ya. Betul. Udah lulus belum saya? Dapat sertifikat nggak kira-kira? Dungo timo. Barakallahu fikum, berkah selalu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru.